Kita coba lihat, kita lanjut ayatnya tadi. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Iya. Masih ini lagi, tambah miring pikiran murid-murid. Ada nggak orang sudah bawa makanan sama dia? Karena Tuhan berkata, ada makanan padaku yang tidak kamu kenal. Terus? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Iya. Makananku yang melakukan kehendak Dia. Jadi pada saat Tuhan melakukan semua kehendak Bapa di surga, pada saat Dia bisa memberikan sesuatu untuk Bapa di surga menikmati, itu adalah makanan Dia. Jadi bagaimana Dia mengarahkan manusia itu untuk tahu membuat Tuhan itu menjadi sukacita, bisa menikmati, dan itu adalah makanan yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini, ya. Kita lihat di dalam satu peristiwa yang terjadi di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, bagaimana Tuhan bicara tentang juga makanan di situ, ya. Ini kalau kita hanya baca sepintas, ini kelihatannya memang biasa saja, tapi sebetulnya Tuhan sangat-sangat rindu untuk menikmati sesuatu dari manusia. Tapi kalau manusia tidak menangkap ini, maka sama dengan pengertiannya bahwa mulut Tuhan selalu manusia ini suruh bungkam, atau manusia suruh jahit mulutnya Tuhan. Coba kita perhatikan dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ya, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ya, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Dan ia makan bersama-sama dengan aku. Jadi artinya pada saat seseorang mendengarkan Tuhan, pada saat seseorang membuka hidupnya buat Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam hidupnya, akan makan, dan Tuhan akan menikmati. Tuhan akan bersukacita bersama orang itu, dan orang itu pun juga akan dipenuhi dengan sukacita. Barang siapa mendengarkan suaraku, ini artinya manusia-manusia yang dengar-dengaran. Setiap kali Tuhan berbicara, mereka dengar. Setiap kali Tuhan meminta, mereka perhatikan. Setiap kali Tuhan ajak ngomong, mereka selalu tanggapi. Makanya Tuhan berkata, jikalau seseorang mendengarkan suaraku, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Supaya apa? Supaya manusia itu benar-benar respon. Tuhan itu pengen makan, pengen menikmati, pengen sukacita. Dan sukacita Tuhan itu tidak ada di restoran. Sukacita Tuhan itu tidak ada di mall. Sukacita Tuhan itu ada pada manusia, khususnya orang Kristen. Kalau setiap kali Tuhan bicara Anda tidak dengar, Anda tidak pernah memberi Tuhan makan. Setiap kali Tuhan menasehati Anda selalu mengabaikan. Setiap kali Tuhan berbicara, Anda membuat Tuhan letihnya luar biasa. Karena apa? Karena tidak pernah nyambung dengan manusia. Tuhan capek, Tuhan begitu susah berurusan dengan manusia ini, karena manusia tidak pernah kasih Tuhan makan. Setiap kali dibicara, manusia jalan sendiri. Ini yang terjadi. Sungguh sangat menyedihkan. Dan kita perhatikan, ada contoh lain di dalam Alkitab, bagaimana di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai dengan 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ya, Tuhan berikan perumpamaan lagi, ini bicara tentang makanan. Terus? Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi.
Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Ya, kita perhatikan baik-baik bahwa ini juga merupakan satu penekanan Tuhan buat kehidupan umat Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan memberikan ilustrasi, ada pohon ara yang tumbuh tidak berbuah, sementara pemiliknya kepengen makan, kepengen menikmati, kepengen supaya ada sukacita, ada kebahagiaan. Tidak seperti kayak Tuhan Yesus akhirnya berjalan harus berhenti di sumur Yakub, terus menanti siapa yang mau dengarkan aku, siapa yang mau buka hati, siapa yang mau mendengarkan firman. Karena tidak ada yang membuka hati, akhirnya Tuhan harus berhenti di sumur Yakub. Ketemulah orang Samaria, perempuan Samaria, dan dialah satu-satunya yang pada waktu itu, pada waktu Tuhan berbicara, sedikit agak nyambung dengan Tuhan. Makanya waktu murid-murid bertanya, dia berkata, padaku ada makanan yang kamu tidak ketahui. Tuhan sebetulnya ingin berkata, makanan yang kamu bawa itu kamu makan aja. Kamu pikir aku keletihan gara-gara makanan seperti itu? Bukan itu maksud Tuhan. Nah, ini pohon ara sudah 3 tahun. Dan apa yang terjadi karena tuannya tidak pernah mendapatkan buah, tidak letih tuannya. Setiap kali datang nggak ada. Akhirnya karena tuannya sudah letih, sudah frustrasi tuannya, Tuhan berkata kepada pengurus penggarap itu, tebang saja dia. Buat apa dia hidup terlalu lama di sini? Hidup dengan percuma. Untung penggarap itu masih bijaksana. Dia berkata, biarkan Tuhan dia hidup 1 tahun ini lagi. Kalau tidak, nanti tahun depan kita tebang dia. Anda perhatikan baik-baik. Jikalau hidup manusia, jikalau hidup orang Kristen, jikalau hidup anak Tuhan, tidak pernah mendengarkan perkataan Tuhan, tidak pernah dengar, tidak pernah membuat Tuhan sukacita, tidak pernah membuat Tuhan makan di dalam hidup ini. Makanya begitu banyak tiba-tiba manusia sudah terhilang. Ini yang terjadi. 3 tahun Tuhan menunggu. Ini suatu masa yang cukup lama. Suatu kondisi di mana Tuhan begitu rindu, tetapi tidak menemukan makanan apa-apa dari pohon ara ini. Dan satu lagi peristiwa kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 18 sampai dengan 20. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Iya. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Iya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Yesus merasa lapar. Tuhan merasa lapar. Tuhan kepengen makan. Tuhan cari pohon ara ini bicara tentang manusia. Pohon ara ini bicara tentang orang percaya. Pohon ara ini bicara tentang orang-orang Kristen. Pada waktu Tuhan datang, Tuhan ingin makan. Tuhan ingin supaya dia didengar. Tuhan ingin supaya dia sukacita. Tuhan tidak akan menahan berkat-Nya. Tuhan tidak akan menahan sesuatu di dalam hidupnya. Tapi adakah dia didengarkan oleh umat-Nya? Adakah dia didengarkan oleh orang Kristen? Adakah setiap kali dia berfirman, setiap kali dia mengatakan sesuatu, adakah orang Kristen tanggapi? Begitu banyak orang Kristen yang membuat Tuhan letih, dan terus letih dalam persoalan hidup. Begitu banyak orang Kristen yang tidak pernah mendengarkan Tuhan. Yang mereka dengarkan adalah keputusan mereka sendiri. Dan ini yang terjadi. Sungguh menyedihkan. Saya hanya ingin mengingatkan sebagai hamba Tuhan, siapapun Anda, saya mengasihi Anda. Siapapun Anda, saya mengasihi Anda. Jangan sampai Tuhan berkata, sudah 3 tahun dia hidup. Untuk apa dia hidup dengan percuma? Tidak berguna. Aku tidak pernah bisa makan. Aku tidak pernah bisa menikmati. Aku ketok. Aku berdiri di depan pintu. Aku ingin masuk. Aku ingin berbicara. Aku ingin didengarkan. Bukankah kita berkata dia Tuhan? Kalau dia Tuhan, dia yang atur hidup kita. Bukankah kita berkata dia Raja? Kalau dia Raja, dia yang kendalikan hidup kita.
Tapi begitu banyak orang Kristen yang tidak pernah beri Tuhan makan. Mereka cuma makan sendiri, dan mereka cuma cari makan terus dari Tuhan. Ini yang terjadi. Sungguh menyedihkan sekali. Dan kita perhatikan di situ tadi di dalam Matius 21 ayat 18 sampai dengan 20. Coba kita ulangi sekali lagi. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Iya, bagaimana mungkin? Ya, karena Tuhan sudah letih berurusan dengan pohon ara itu. Tuhan pengen makan, tapi nggak ada makanan yang disediakan. Dan inilah yang terjadi. Setiap orang Kristen, kita dipanggil untuk memberi makan Tuhan. Membuat Tuhan bersuka cita itu adalah tanggung jawab kita. Kita akan membawa Tuhan untuk makan di restoran bintang 5, atau kita mau bawa Tuhan makan di warteg sayur asam yang sudah dipanas selama 3 hari, itu terserah kita. Tapi saya ingin beritahu Anda, Tuhan itu perlu makan. Berilah dia makan, berilah dia sukacita, biarlah dia menikmati sesuatu di dalam hidup kita. Tanpa dia menikmati sesuatu di dalam hidup kita, maka ingat peristiwa tentang Ishak, bahwa aku sebentar lagi mati, dan olahlah makanan bagiku, supaya aku memberkati engkau. Tanpa kita membuat sukacita Tuhan, maka berkat dari Tuhan tidak akan turun di dalam hidup kita. Dan pada saat ini, waktu kita sudah habis. Kita akan dengarkan informasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.